Sementara kasus COVID di Taiwan terus menurun selama 5 minggu terakhir, kebijakan epidemi terbaru yang dikeluarkan CCC adalah sebagai berikut. Mulai 20 Maret, pedoman isolasi kasus ringan diubah dari 5+N hari menjadi 0+N hari yang tidak perlu melapor dan karantina. Hanya kasus sedang dan berat yang perlu melaporkan diri. Tentera, pegawai negeri dan siswa yang bergejala dapat mengajukan cuti selama 5 hari dan tidak dimasukkan dalam catatan absen. Pekerja swasta juga dapat mengajukan cuti sakit dan majikan tidak boleh potong bonus absen. 都会建议采认这个快筛阳性的证明就可以比如说这个有附自己的健保卡或者身份证明，然后加上那个2条线的快筛阳性的检验的这个资料就可以。 CCC menyatakan bahwa setelah kebijakan baru diterapkan, pasien kasus ringan diimbau untuk memakai masker selama berobat. Petugas medis yang merawat pasien kasus ringan tidak diharuskan mengenakan masker N95 dan pakaian APD. Sementara untuk kasus meninggal, kerabat diizinkan untuk pelayatan tanpa bersentuhan dan mencabut kebijakan kremasi sesegera mungkin. Tiongkok mendirikan kantor layanan polisi luar negeri dalam beberapa tahun terakhir untuk memantau aktivitas imigran di luar negeri. Pusat Bahasa Mandarin Taiwan di Paris diretas pada April tahun lalu. Hasil investigasi kepolisian Prancis mengonfirmasi bahwa serangan berasal dari kantor layanan polisi luar negeri Tiongkok. Dewan Urusan Komunitas Luar Negeri menyatakan bahwa Australia, Kanada, dan Amerika Latin juga mengalami situasi serupa. Kantor layanan polisi luar negeri yang gencar didirikan Partai Komunis Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir menggunakan dalih melayani masyarakat diaspora tetapi malah memancing pelaku kejahatan untuk pulkam, memantau kegiatan masyarakat pelantau dan mengancam para pembangkang. Organisasi Hak Asasi Manusia Tiongkok menyatakan bahwa para peserta yang hadir dalam penyambutan Presiden Tsai Ing-wen di New York pada Juli 2019 dipukuli oleh polisi luar negeri Tiongkok. Tindakan ini juga menjadi sejenis provokasi di kalangan politik Amerika Serikat dan dianggap telah melanggar kedaulatan negara. Pada tanggal 25 lalu, anggota Kongres AS Mike Gallagher memimpin sekitar 200 diaspora Tionghoa yang tinggal di Amerika Serikat untuk protes di New York. Organisasi Hak Asasi Manusia Internasional Safeguard Defenders juga mengumbar bahwa Tiongkok telah mendirikan 102 kantor polisi luar negeri di 52 negara yang sebagian berkedok sebagai restoran. Tetapi Tiongkok mengklaim bahwa pendirian lembaga tersebut bertujuan untuk melayani para diaspora. Sejak merebaknya pandemi, Taiwan telah mengurangi 61 tujuan penerbangan lintas selat menjadi 4 lokasi yakni Beijing, Shanghai, Chengdu, dan Xiamen. Namun Dewan Urusan Daratan Tiongkok mengumumkan penerbangan berjadual di 10 lokasi akan kembali diaktifkan mulai tanggal 10. Selain itu, juga membuka 13 penerbangan charter yang mencakup Shenyang, Wuxi, dan Changsha. Kantor Urusan Taiwan RRT juga menilai perencanaan ini sesuai dengan kebutuhan dan turut mendorong dibukanya penerbangan lintas selat langsung sesegera mungkin agar normalisasi penerbangan bisa berjalan lancar. MOTC berharap Tiongkok untuk tidak terlalu melibatkan isu politik pada pembukaan pintu pariwisata ke depannya. 109人进团所以我想说观光的手也要大陆那边要开了 Mengenai jadwal kedatangan turis Tiongkok ke Taiwan, MOTC mengatakan telah ada pembukaan awal yang bagus dan akan terus berkembang dengan baik. Situasi air mencekam di selatan Taiwan. WRA mensinyarir masa kemarau di selatan tahun ini mungkin lebih parah dari kekeringan terparah seabad pada tahun 2020. Pemerintah kota Kaohsiung menggunakan air bawah tanah yang muncul di lokasi konstruksi saat penggalian sebagai air alternatif gratis bagi masyarakat yang dapat digunakan untuk mengepel lantai, mencuci mobil, dan menyiram toilet. Untuk mendapatkan informasi tentang air, masyarakat Kaohsiung dapat mencari tempat pengambilan air melalui peta yang menyediakan lokasi dan jenis sumber air. Selain itu juga terdapat aplikasi untuk mengetahui kondisi air terbaru. Pemerintah kota Kaohsiung berupaya keras dalam memerangi kekeringan, tetapi situasi air masih buruk. WRA mensinyarir bahwa kekeringan di wilayah selatan mungkin lebih parah dari kekeringan terparah seabad 3 tahun yang lalu. Tangkapan air hujan kawasan selatan terhitung sejak Mei tahun lalu jika dibandingkan dengan kekeringan terparah seabad lalu banyak berkurang. Kita ambil Kaohsiung sebagai contoh. Jarak curah hujan banding nilai rata-rata kali ini yang minus 1021 mm turun 3 kali lipat dibanding sebelumnya. Krisis air sudah berada di depan mata. Pakar meteorologi menganalisis bahkan jika hujan beruntun turun pada akhir Maret, situasi krisis air akan tetap berlanjut. Dilihat dari sinyal curah hujan yang terpantau, situasi air hanya akan kembali normal setelah musim hujan plum di bulan Mei.